Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di webinar Keluarga Hijrah, edisi rubrik tentang fikih suami istri, dan masih bersama dengan narasumber kita yang setia, ya, yaitu Ustadz Ahmad Harun Al-Rasyid. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Sudah jelas suaranya? Jelas, alhamdulillah. Wajahnya cerah ini Ustadz. Wajahnya cerah karena lampu ya? Soalnya. Ya. Baik, teman-teman semua yang rahmat Allah. Pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Ustadz Harun Ar-Rasyid dengan tema tentang kewajiban atau tugas istri. Jadi meskipun ini adalah pembahasan tentang istri, tapi karena rubriknya fikih suami istri, jadi yang hadir boleh suami istri ataupun calon suami dan istri. Ya. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, seperti biasa, ya, terapkan protokol webinar. Protokol webinar atau adab majelis adalah yang pertama, tolong di-on-kan kameranya yang tidak berhalangan, ya. Yang tidak berhalangan itu berarti salah satunya adalah mungkin sedang tidak tidak, kalau harus menutup aurat ya, harus menutup aurat itu begitu. Kemudian mic-nya dimatikan nanti kecuali jika ditanya oleh para pembicara ya, atau mungkin saya tanya, nanti kemudian silakan menyalakan host-nya. Jadi mic-nya dimatikan, kameranya dinyalakan. Jadi kenapa sih kameranya dinyalakan? Itu dalam rangka untuk menghormati adab majelis, karena pembicara juga butuh dihormati ya. Karena keberkahan ilmu itu kan salah satunya karena kita menghormati adab majelis gitu ya. Gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, kita langsung mulai aja, tapi ada satu hal lagi, satu disclaimer dulu. Ya, jadi nanti Ustadz kita ini, Ustadz Harun Ar-Rasyid, nanti mungkin tidak bisa sampai jam 7 ya, ya. Nanti maksimal jam berapa, Ustadz? Ya, 7 kurang 10 lah, begitu ya. 7 kurang 1 menit ya, Ustadz ya. Ya, karena beliau harus menjalankan tugas yang lain, kewajiban yang lain. Jadi kewajiban yang lain itu tidak boleh dilanggar juga dalam tanda kutip, sehingga kemudian harus selesai sebelum jam 7. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti ketika saya melakukan dialog dengan Ustadz Harun Ar-Rasyid, nanti mungkin di antara teman-teman yang ada yang bertanya langsung raise hand aja, ya, langsung raise hand, kemudian nanti akan kita nyalakan kameranya atau dinyalakan kameranya, langsung kemudian mic-nya dinyalakan. Ya, gitu. Baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita membahas tentang kewajiban, kalau kemarin kita di pertemuan pertama dengan Ustadz, kita sudah membahas tentang nafkah suami dan penghasilan istri itu begitu. Nah, kali ini mungkin ya tidak berbeda jauh sebenarnya. Kewajiban-kewajiban istri atau tugas-tugas istri di rumah itu diantaranya apa saja, Zat, untuk sebagai awalan pada diskusi ini. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik sahabat sekalian rahimakumullah, tentu sebelum saya masuk ke apa saja kewajiban istri dan mobil khusus nanti tentu kewajiban di rumah, secara umum mungkin kerangkanya harus kita pahami secara utuh bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah sama di hadapan Allah, yakni sebagai ciptaan Allah yang derajatnya sama. Allah memuliakan laki-laki juga memuliakan perempuan. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam.
laki-laki maupun perempuan. Ketika Allah menciptakan bentuk yang terbaik, juga Allah tidak menyebut khusus laki-laki. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Allah juga telah memberikan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, fitrah yang sama. Yakni diberikan naluri, keinginan-keinginan, dan kebutuhan jasmani, rasa lapar, haus, ingin BAB, BAK, dan seterusnya. Juga diberikan akal. Yang itu juga tidak dibeda-bedakan. Ya, ada laki-laki yang cerdas, ada yang tidak cerdas, begitupun perempuan. Sama. Sehingga Allah menciptakan manusia itu sama, laki-laki maupun perempuan. Dan justru inilah hal yang merevolusioner dalam Islam adalah ketika menyamakan derajat laki-laki dan perempuan. Ketika dulu di zaman jahiliyah Arab itu wanita direndahkan, ya bahkan ketika sudah masuk Islam pun sisa-sisa jahiliyah itu di Umar masih ada itu. Yeah. Jadi ketika istrinya itu protes, Umar marah gitu. Ada apa dengan kamu katanya? Apa urusannya perempuan mengurusi urusan laki-laki gitu? Ya terus kata Hafsah, aneh kok ini Umar. Sementara anakmu katanya memprotes Rasul gitu. Wah langsung Umar marah, langsung nemuin putrinya. Nah, terus kata putrinya, loh memang kami sudah biasa memberi masukan kepada Rasul katanya. Makin marah Umar, akhirnya datang ke bibinya. Kata bibinya, justru engkau yang aneh Umar. Engkau kok ikut campur urusan rumah tangga orang katanya. Kurang lebihnya begitu ya dialognya. Jadi Umar sendiri masih belum terima tuh kalau perempuan protes, perempuan usul gitu ya. Karena memang begitu amat sangat tidak dihargai. Sehingga kita dulu pernah mengenal misalnya bagaimana bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Ya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzamin qutilat. Dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh. Begitupun di Eropa zaman kegelapan, perempuan itu dianggap setan, kemudian dianggap setengah setan, setengah manusia, kemudian dianggap manusia kelas 2. Sampai hari ini perlakuan itu terjadi. Nah, sementara Islam telah memuliakan wanita sejajar dengan laki-laki dalam hal derajat. Sama-sama hamba Allah, yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Akhiril ayat. Sebenarnya kami telah menjadikan kalian ya laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa agar kalian saling mengenal, tapi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan karena laki-lakinya, bukan karena perempuannya, bukan karena suku anu, bangsa anu, bukan. Nah, dengan landasan seperti ini itu menjadi sebuah ya revolusi pemikiran yang merombak tatanan jahiliyah sehingga laki-laki dengan perempuan sejajar sebagai hamba Allah yang sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di situ disebut manusia bukan laki-laki atau perempuan. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini taat, tunduk patuh kepadaku. Sisi lain tentu kita juga harus menyadari Allah adalah Rob kita. Rob adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta dan pengatur ciptaannya. Tentu Allah lah yang paling mengetahui kekurangan dan kelebihan ciptaannya, sehingga Allah lah yang paling mengetahui aturan apa yang cocok untuk ciptaannya. Ini dulu kerangka yang harus kemudian kita bangun, bahwa kita ini ciptaan Allah, tentu Allah yang berhak mengatur kita. Ya. Nah, secara umum aturan Islam itu terbagi ke dalam 2, sempat kita singgung di pertemuan pertama ya. Ada kewajiban yang bersifat umum tanpa membedakan jenis kelamin. Ada kewajiban yang itu bersifat khusus yang berkaitan dengan jenis kelamin. Kalau yang umum misalnya perintah sholat, thalabul ilmi gitu ya, kemudian berdakwah, kemudian perintah untuk puasa, haji dan sebagainya. Itu tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi ada hukum-hukum yang memang khusus itu terkait dengan kelaki-lakian atau keperempuan. Nah, dalam konteks hari ini kita coba bahas yang khusus tentang perempuan. Ya. Misalnya dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah menjadikan bagi kamu itu istri-istrimu dari jenis kamu sendiri, yakni sesama jenis manusia. Pasangan ya, kita sudah bahas kemarin pasangan itu laki perempuan, bukan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Antara apa? Dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu. Maka bagi wanita ada hukum yang berkaitan dengan anak ini. Ada hukum kehamilan, hukum melahirkan, hukum menyusui, hukum merawat anak, mendidik anak. Sampai-sampai wanita yang hamil kan kalau tidak kuat boleh tidak puasa gitu. Ya. Jadi hukum yang khusus untuk perempuan. Ya, kan nggak ada hukum hamil buat laki-laki gitu ya, hukum melahirkan, hukum menyusui, hukum ya hadonah gitu, merawat anak. Ya bahkan sampai-sampai karena wanita itu adalah paling berhak terhadap anaknya, kalau ya suami istri itu bercerai dalam kondisi anaknya masih ya dalam asuhan, itu tidak ada pilihan kecuali ikut ibu. Kalau dalam Islam otomatis itu nggak harus pakai pengadilan. Kalau anaknya masih butuh pengasuhan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah balik baru atau sudah memayyiz baru boleh milih gitu. Kalau suami istrinya sama-sama muslim. Tapi kalau misalnya istrinya non muslim ahlul kitab yang ulama masih membolehkan menikah dengan mereka, ya maka tentu saja itu ikut yang muslim. Tapi yang wajib memelihara itu adalah wanita. Mengasuh ya. Nah, yang mengasuhnya, misalnya ibunya atau tantenya. Dan bahkan ketika misalnya ibunya itu akhlaknya rusak pun, itu tetap harus dari jalur ibu, entah neneknya, gitu ya, yang baik akhlaknya. Jadi sampai sedemikian rupa hukum-hukum terkait dengan kelahiran dan segala macam itu memang khusus untuk wanita. Dan inilah diantaranya tugas utama wanita adalah ummun sebagai ibu. Yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang merawat, gitu, mendidik dan seterusnya dalam konteks ya secara langsung. Walaupun nanti kalau kita berbicara tentang pendidikan dalam arti keseluruhan, tentu yang paling pertama dan utama mendidik adalah suami atau ayah. Ya. Tapi dalam konteks pengasuhan itu adalah ibu. Karena memang kewajiban itu juga sesuai dengan tabiatnya sebagai wanita. Ya, tabiatnya yang memang Allah berikan kelemah lembutan lebih dari laki-laki, ya, yang Allah berikan perasaannya lebih halus daripada laki-laki, lebih telaten gitu ya. Lebih sabar. Bahkan kalau menurut dokter siapa? Aisyah Dahlan. Nah, Aisyah Dahlan itu dalam hal berbicara juga beda kan tabiatnya katanya. Kalau perempuan 20.000 kata per hari, kalau laki-laki 7.000 kata per hari. Sehingga kalau istrinya WA satu paragraf, jawabannya cuma oke. Gitu. Nah itu harus dimaklumi, ada perbedaan karakter itu. Sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu pas diberikan kepada wanita. Saya sendiri merasakan ya, misalnya kalau rumah itu diurus laki-laki pasti nggak sebersih, nggak serapi gitu ya, diurus oleh wanita. Dan kita nggak akan setelaten, sesabar gitu. Nah termasuk dalam diri wanita ada tabiat yang tidak jijian gitu ya. Ngobahin anak sambil makan gitu kan. Kemudian anak pilek disedot ingusnya, itu nggak akan bisa dilakukan oleh bapak-bapak gitu ya. Saya pernah ngalamin dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, istri saya sedang keluar, anak saya gitu, ya bukan kita nggak sayang, ya bukan kita nggak ini, tapi mungkin nggak biasa gitu ya. Akhirnya suruh obes sendiri, saya cuma nyiramin doang gitu, dan semprot pakai selang. Artinya apa? Memang ada tabiat-tabiat yang itu memang sudah khas perempuan. Nah, pada sisi itulah kewajiban-kewajiban diletakkan oleh Allah sesuai dengan tabiatnya. Dan satu hal yang harus kita sadari, yang menetapkan kewajiban ini adalah Allah, bukan suami. Sehingga tidak ada istilah protes, enak suami di luar, kita di rumah. Gitu. Sebenarnya kalau para istri paham perannya begitu besar, begitu sentral, penting, dan banyak, itu nggak akan nganggur.
betapa banyak ya Rumah tugas. aja udah banyak Ustaz ya. Oh iya. Dan bahkan kata Nabi, ya di rumah itulah istri bisa mencari surga. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Barang siapa yang meninggal seorang wanita dalam keadaan suaminya ridho kepadanya karena pelayanannya, dia masuk surga. Jadi nyari surga nggak usah keluar rumah kalau perempuan di dalam rumah. Tugas utama, maka disebutlah ibu rumah tangga kan gitu ya. Nggak ada bapak rumah tangga, yang ada kepala rumah tangga kalau bapak kan. Ya. Ibu rumah tangga itu kalau rumahnya tingkat, Mas Luki ya. Ya. Paham Ada. saya Ustaz. Ya, kalau yang rumahnya 4L kemarin mungkin bukan ibu rumah tangga kali ya. Ibu rumah aja. Iya. Nah, itu tugas utama adalah umun pertama. Hmm. Jadi dia memang diberikan tugas ya untuk menjadi ibu ya dari putra-putri suaminya. Bahkan kan dalam hadis tentang kepemimpinan, istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Ini satu sisi gitu ya. Ya. Nah, sehingga memang aktivitas wanita itu basisnya adalah di rumah. Dan sekali lagi yang menetapkan ini adalah Allah dan Rasul-Nya ya, bukan suami. Ya. Seandainya Allah menetapkan sebaliknya, kita taat juga gitu. Saya kan di sekolah itu punya santri ya. Ya. Ada santri ikhwan, santri akhwat. Itu kalau ada lomba kebersihan antar maskan gitu, antar asrama, itu nggak bisa ikhwan dipertandingkan dengan akhwat itu. Selalu kalah pasti ikhwan. Makanya kalau ada pertandingan itu ya kami pertandingkan asrama ikhwan dengan ikhwan gitu, akhwat dengan akhwat gitu. Karena beda kerapihannya. Jadi akhwat itu rapi sekali dan itu bisa bertahan seharian. Nah, kalau ikhwan itu rapinya rapi ala ikhwan dan paling bertahan sejam. Jadi sebelum begitu kita nilai udah berantakan lagi. Iya. Dan itu sudah sesuatu yang memang tabiat ya, tidak bisa kita pungkiri ya. Tentang kekuatan fisik juga beda, tentang bagaimana mengedepankan logika itu juga beda kan gitu ya. Ini harus kita sadari, ada perbedaan tabiat, tapi bukan perbedaan derajat dan bukan perbedaan fitrah. Perbedaan tabiat saja. Ya. Istilah orang apa ya, karakter lah gitu ya, tapi bukan kepribadian. Kepribadiannya sama-sama takwa, tapi karakternya mungkin agak berbeda atau tabiatnya. Nah, sisi lain juga kemudian wanita itu dibebani sebagai ya pengatur rumah tangga. Warabatul bait ya. Iya, warabatul bait dan sebagai pengatur, pengelola urusan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, qada Rasulullah SAW ala ibnatihi Fatimah bi hirmatil bait wa ala Ali ma kana kharijan anil bait min amalin. Adalah Rasulullah SAW memutuskan terhadap putrinya ini Fatimah agar berkhidmah di rumah. Ya, berkhidmat, jadi melayani urusan rumah. Dan atas Ali diputuskan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Bahkan pernah ketika Siti Aisyah mengadu kepada Rasul, Siti Fatimah mengadu kepada Rasul, anna Fatimah atat Rasulullah SAW tashku ilaihi matalqa minar raha wa tas'alathu khadiman yakfiha dzalik. Ya, jadi hadis riwayat muttafaqun alaih. Adalah Fatimah pernah mendatangi Rasulullah SAW, tentu di samping Rasul juga sebagai ayahnya kan, mengadukan tentang penderitaan yang diderita oleh tangannya karena menggiling gandum dan meminta kepada beliau agar diberikan pembantu yang dapat meringankan pekerjaannya. Dan itu tidak Rasul kabulkan. Sabar kata Rasul Fatimah. Bahkan Rasul hanya memberi solusi ketika mau tidur, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing 10 itu akan meringankan beban. Nah, gitu ya. Jadi suruh bersabar. Rasul juga meminta istrinya Sayyidah Aisyah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya Aisyah, ya isqina, ya Aisyah, at'imina, ya Aisyah, halumi syafrata wa ashhadiha bihajar. Wahai Aisyah, ambilkan minum. Ya Aisyah, ambilkan makan. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku pisau dan asalah dengan batu misalnya. Mungkin ada yang bilang, katanya Rasul suka menjahit sendiri itu kalau pakaiannya sobek. Nah, ini nanti dulu, jangan langsung dikaitkan dengan itu. Ya. Intinya kalau kita kaji tentang bab kewajiban istri,
Ya, kemarin sudah kita bahas ya, ada Ya. taat kepada Allah dan suami, berhias untuk suami, mempergauli suami dengan baik, ya, tidak banyak keluar rumah, tidak banyak menuntut, ya, dan warabatul bait. Ini tugas utamanya ini. Nah, itu berkaitan dengan di mana Allah telah menetapkan memang perempuan tugas utamanya di sektor domestik. Ya. Karena itu tidak perlu minder dan jangan sampai terbawa oleh pemikiran-pemikiran ya emansipasi atau kesetaraan gender yang seolah-olah menganggap sektor domestik ya di rumah itu tidak produktif, tidak keren gitu ya. Yang keren tuh jadi politisi, jadi pengusaha. Hati-hati, itu adalah upaya penghancuran keluarga muslim. Ya. Dan ketika ibunya keluar rumah, apa yang terjadi? Anak-anak broken home gitu ya. Jadi ibnu sabil gitu, anak jalanan gitu. Kemudian rumah tangga juga berantakan karena istrinya serong, suaminya serong, dan seterusnya. Banyak kasus lah seperti itu ya. Dan cobalah belajar kepada orang tua kita dulu, ya ibu-ibu kita dulu betul-betul berbakti ya kepada suami dan ke rumah, anaknya terurus dengan baik. Ibu kita kalau Ustaz, ibunya antum sama saya, Ustaz. Ini kayaknya Ya. ibu-ibu anak-anak Oh, masih milenial. muda-muda ya, betul. Iya, nenek-neneknya lah. Iya, kalau saya kan generasi kolonial ya. Iya. Jadi dulu tanpa disadari, tanpa mereka tahu ilmu dan dalil, mereka tuh menjalankan kewajiban-kewajiban. Nah, hanya memang ada kekeliruan dulu tuh seolah-olah katanya tugas istri itu apa? 5 ur ya. Kasur, dapur. Kasur, dapur, sumur, jemur, jemur. nganggur, berjamur gitu. Ya tentu tidak sesederhana itu. Justru tugas yang paling utama adalah melahirkan generasi-generasi terbaik umat ini dalam pendidikan dan sentuhan ibu hebat. Ya. Bahkan katanya ibu itu adalah dia ahli pendidikan, iya, ahli ekonomi, iya, ahli masakan, iya, ahli kesehatan, iya, ahli tata ruang, iya, ahli apa lagi itu? Ibu itu betul ya, desainer, iya, dokter, iya, ekonom, iya. Analis, Ustaz. Analis, iya. Analis politik karena melihat apa film-film gitu, jadi dianalisis. Oh, gitu. Bisa jadi. Iya. Bahkan katanya istri-istri sekarang itu pada pinter nyari duit katanya. Oh iya, nyari duit. Jadi suami nyimpen dimanapun ketemu itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu tugas yang mulia dan sangat-sangat mulia karena yang menetapkan adalah Zat yang Maha Mulia. Maka harus bangga dengan tugas itu. Ya, betul. Itu kuncinya ya. Nah, maka kewajiban-kewajiban itu harus kita pandang sebagai jalan kita beribadah kepada Allah, jalan kita meraih surga dan ridha Allah. Ya, dan terbukti ketika para ibu itu menjalankan fungsi utamanya itu, maka rumah tangga juga berjalan dengan baik, anak-anak terjaga dan terdidik dengan baik. Dan kita jarang mendengar kisah sahabiyah, para sahabat itu berkiprah di luar rumah, kecuali yang menonjol itu pun bukan sebagai aktivis perempuan, kayak Sayyidah Aisyah itu kan sebagai ulama gitu, rujukan ilmu. Ya, ada yang terlibat dalam perang 1-2 misalnya kan, itu pun juga di garis belakang gitu. Nah, dengan posisi seperti itu, mari kita sadari itu adalah sebagai pasangan luar rumah. Jadi tadi Fatimah di dalam rumah, Ali di luar rumah. Rasul putuskan begitu. Itu pasangan untuk saling melengkapi. Maka sebenarnya seluruh pekerjaan rumah itu menjadi kewajiban wanita. Dari mulai masak, nyapu, ngepel, pokoknya urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan rumah dan urusan anak. Wah, berarti Ustaz rapat sekali perempuan. Iya. Tetapi tentu Islam ya memberikan keadilan hasbat taqatiha, sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kewajiban asalnya kewajiban wanita, tapi sesuai kemampuannya. Kemampuan itu apa? Mungkin pertama fisiknya, kan tidak semua wanita juga mungkin fisiknya sehat dan kuat gitu ya. Ada yang mungkin kesempatan waktunya masih anak kecil-kecil sehingga tidak tercover semua gitu ya. Nah, maka disitulah suami wajib membantu.
Tapi itu bukan tugas utama suami. Tugas utama istri yang tidak tercover, yang tidak tertangani karena ada keterbatasan fisik maupun mungkin waktu karena anak-anaknya masih kecil-kecil dan banyak gitu yang kecilnya misalnya tidak tertangani, maka suami wajib membantu. Ya. Nah, konteks membantu ini bisa langsung turun tangan kalau memungkinkan waktunya juga suami kan harus bekerja juga di luar rumah. Terutama mungkin yang berat-berat gitu ya, mungkin nyuci karpet gitu ya, betulin genteng gitu. Yang berat-berat gitu ya, nyuci selimut atau yang begitu lah konteksnya yang berat. Terus nyiapin air segala macam itu tentu kewajiban suami. Kalau pam macet suami harus turun tangan, listrik mati gitu kan dan seterusnya. Ya. Atau kalau suami tidak sempat waktunya, dia wajib menyediakan pembantu. Untuk menangani yang itu sebenarnya kewajiban aslinya kewajiban istri urusan rumah itu, tapi yang tidak tertangani suami wajib menyediakan pembantu. Dan namanya pembantu berarti yang membantu, bukan mengambil alih pekerjaan istri. Ini kadang-kadang ada pembantu istrinya ongkang-ongkang, tinggal nyuruh gitu. Kalau begitu yang terjadi berarti bukan pembantu, itu pengganti. Pengganti ya. Mengganti. Namanya pembantu itu istri tetap mengerjakan, yang tidak tertangani dibantu kan gitu. Ya. Nah, dan terutama istri tetap mengerjakan yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada suami dan anak-anaknya. Jadi kalau kamar pribadi gitu ya, membetulkan spray kasur, menyuguhi makan segala macam itu harusnya istri langsung. Kalau yang pembantu itu misalnya yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan apa sih misalnya? Mungkin nyapu halaman, mungkin nyuci, setrika yang langsung yang tidak berhubungan langsung gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, sebab nanti kalau semua dilayani pembantu nanti bisa terjadi suaminya tertarik sama pembantunya gitu karena pembantunya lebih rajin dari istrinya. Gawat. Kalau iya bisa terjadi. Jadi itu secara umum kerangkanya begitu. Dan tentu kewajiban suami kan juga banyak ya. Dan suami sebagai kepala rumah tangga wajib mengontrol semuanya itu. Termasuk mengontrol kesehatan istrinya, mengontrol sarana prasarana untuk kelengkapan rumah gitu ya. Jadi kalau istri mau ngopel nggak ada alat pel, ya suami yang wajib mengadakan gitu ya. Kalau mau nyuci nggak ada alat cuci, suami yang mengadakan sarana prasarana itu. Nah, maka kerjasama yang baik ini tentu akan melahirkan kesakinahan. Dan istri harus melakukan itu sebagai ibadah dan sebagai bakti kepada suami. Dan itu insya Allah berlimpah pahala begitu. Jadi begitu kerangkanya. Dan sekali lagi hati-hati dengan seruan-seruan para aktivis perempuan, kesetaraan gender yang mengajak perempuan keluar rumah, gitu ya, meninggalkan rumah dengan alasan domestik itu tidak keren, ya, itu memperbudak wanita, menjajah, itu tidak betul. Yang terjadi sekarang kan ketika perempuan keluar rumah, maka berantakan semua urusan rumah tangga dan hancurlah institusi inti yang akan melahirkan generasi terbaik itu hancur akhirnya. Ya. Baik, menarik sekali karena kalau kita kaitkan dengan kemarin-kemarin kan kita ada rubrik istri solehah, Ustaz. Iya. Di rubrik itu juga dipaparkan tentang peran seorang wanita, ya. Seorang wanita itu tidak hanya kemudian domestik, tapi juga ada publik gitu begitu. Ya, Di antaranya adalah mungkin dai gitu ya, daiyah gitu kan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya wanita itu menyikapi hal-hal atau melakukan tugas-tugas publik itu, kemudian bagaimana seharusnya menyeimbangkan, ya, atau mungkin bukan menyeimbangkan. Jadi supaya kemudian porsinya kan harusnya lebih banyak di internal ya, di domestik gitu. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, Islam juga tidak melarang ya wanita untuk beraktivitas di sektor publik. Dia boleh menjadi bisnis woman, bukan bisnismen ya, di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di pendidikan, ya, termasuk dakwah, termasuk juga dalam konteks politik itu juga boleh.
menasihati penguasa, menjadi penguasa. Tetapi tentu sekali lagi itu harus sesuai porsinya. Jadi apa? Itu bukan kewajiban utamanya. Kewajiban utamanya adalah domestik tadi. Maka berarti yang di luar itu haruslah menyesuaikan dengan yang di rumah. Jangan sampai yang di rumah terkalahkan. Kalau yang di rumah terkalahkan itu sudah harus menarik diri itu. Jadi istilahnya lebih baik wanita itu melahirkan politisi-politisi baik, politisi bertakwa gitu ya, mujahid-mujahid, ya, mujtahid-mujtahid dari rumah daripada dia berkiprah di luar kemudian di rumah berantakan. Sesuper-supernya wanita tidak mungkin bisa melakukan dua hal sekaligus dengan sukses semuanya. Maka harus dipilih, memang harus ada yang dikorbankan. Maka ketika keluar rumah pun setelah urusan di dalam rumah memang berjalan dengan baik kewajibannya, maka dipilihlah yang di luar itu apa, gitu kan? Terus di manage waktunya, ya. Jangan sampai misalnya menzolimi hak anak, menzolimi hak suami, gitu ya. Nah itu tinggal di manage waktu, tinggal di manage kemudian kegiatan, tempat dan segala macam, sehingga misalnya tidak perlu mungkin harus terlalu jauh tempatnya. Dia bisa ngisi taklim, dia bisa ya di sekitar rumah. Mungkin juga ini Ustaz, mungkin harus dikomunikasikan dengan suaminya, itu yang penting. Pasti. Dan suami juga harus memahami hukum syara ya, sehingga dia ketika perlu melarang. Punya hak untuk melarang ketika misalnya kegiatan istri itu, walaupun itu kegiatan keagamaan, katakanlah dia ngisi kajian di mana-mana, kalau itu sampai melalaikan kewajiban rumah itu harus di stop. Stopnya gimana? Misalnya yang jauh gantikan, kan ustazah yang lain juga ada gitu. Cari yang dekat-dekat misalnya kan. Itu masalah manajemen saja. Karena suami juga tidak berhak yang melarang istri untuk berdakwah, kan itu kewajiban dari Allah. Dua hal yang suami tidak berhak melarang, yakni ketika istri ingin beribadah ke masjid, dan yang kedua ketika ingin bersilaturahim ke orang tuanya, itu tidak berhak melarang. Termasuk tentu kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Tapi di luar itu berhak. Nah, maka dalam konteks ini tinggal disinergikan. Dan istri juga yakin kalau paham kewajiban utamanya, ya istri yang solehah justru tidak akan meninggalkan kewajiban utama, ngejar-ngejar yang bukan kewajiban utama. Jadi peran-perannya dilakukan dua-duanya, tapi memang home base-nya di rumah itu untuk memenuhi juga kelengkapan yang di rumah. Dia harus terus kerja juga kan, mengingatkan penguasa, menyampaikan pemikiran Islam gitu ya. Nah, dia juga harus mendidik masyarakat, terlibat. Baik. Terima kasih, Ustaz. Teman-teman, jika ada yang sudah punya pertanyaan, silahkan di raise hand ya. Raise hand, kemudian nyalakan kamera sama mic-nya, langsung bertanya kepada Ustaz Harun. Enggak? Ada ya, teman-teman? Halo? Halo, saya Ustadz. Enggak. Siapa ini? Ini dari Ciomas. Oh, tetangganya Ustaz Harun ini, mah. Iya. Maaf tidak menghidupkan kamera karena ada kewajiban yang harus dikerjakan. Baik, silakan. Saya mau menanyakan tentang ikhtilat. Rada menyimpang boleh ya Ustadz ya? Ya. Antara hubungan suami dengan rekan kerjanya. Gitu loh. Saya kemarin itu sempat ada kasus suami menawarkan rekan kerjanya itu masuk ke mobil pribadi hanya untuk karena ketinggalan bus dan rapat gitu loh, karena sudah malam, tapi nggak cerita ke saya gitu loh. Itu sempat ada konflik sedikit gitu loh. Saya tahunya itu setelah memang itu udah kayaknya itu udah numpuk gitu loh. Nah terus itu gimana ya Ustadz? Itu baik. aja. Baik, terima kasih Mbak Arni. Iya, sama-sama. Enggak Ustadz, langsung dijawab Ustadz. Yang pertama, kalau tadi saya sampaikan wanita boleh berkegiatan di luar rumah juga dengan tetap memperhatikan hukum-hukum yang lain, yakni menutup aurat, gitu ya.
tidak khalwat dengan laki-laki yang bukan mahram tentu gitu ya. Jadi menjagalah pergaulan. Nah, termasuk mungkin dalam konteks tadi di kendaraan pribadi itu tidak boleh tentu ya. Maksudnya mungkin Laki-lakinya saat dijelaskan dulu khalwat itu apa, Ustaz? Mungkin ada beberapa yang belum paham. ya, khalwat itu kalau secara ininya menyendiri berduaan gitu ya, kalau Berduaan. secara letterleknya. Nah, khalwat itu bisa dua jenis, bisa tempatnya. Jadi di tempat laki perempuan bukan berdua dan tertutup, terhalang orang lain masuk ke ruang itu. Bisa juga dalam bentuk majelis. Misalnya di rumah makan sih, tapi dia mojok berdua, yang orang lain tidak bisa masuk ke majelis itu. Masuk ke meja itu gitu ya. Nah, ke meja itu ikut nimbrung ngobrol lah gitu istilahnya kan. Beda dengan majelis taklim kan siapa aja boleh ke situ gitu. Itu khalwat, itu diharamkan dalam Islam. Karena kata Rasul, tidak boleh berkhalwat seorang laki-laki wanita kecuali disertai mahramnya, atau hadis yang mengatakan yang ketiganya adalah syaitan. Nah, termasuk dalam konteks itu adalah tidak boleh kemudian laki-laki dan perempuan satu kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum ya, kendaraan pribadi. Jadi secara hukum asal tentu tidak boleh kalau laki-lakinya paham, dia tidak boleh mengajak wanita di kendaraan pribadinya. Dan wanitanya pun kalau paham dia akan menolak itu. Kecuali dalam kasus itu menyangkut memang nyawa. Katakanlah saya malam-malam di tengah jalan, di tengah hutan gitu, Ustaz. Iya, artinya itu menyangkut nyawa, kalau tidak ditolong bisa mengancam nyawa perempuan itu. Dalam konteks ini yang haram menjadi halal. Misalnya ada perempuan yang kecelakaan di pinggir jalan, kebetulan perempuannya pun tidak menutup aurat misalnya, itu wajib tetap kita tolong. Dan ketika itu keharaman melihat aurat itu menjadi tidak haram lagi saat menolong itu. Yeah. Tetapi biasanya juga kan secara fitrah ketika nolong kan nggak mungkin sempat memikirkan yang macam-macam gitu. Yeah. Harusnya begitu kan. Atau mungkin keperluan medis misalnya kan memang harus lihat aurat gitu ya. Yeah. Jadi atau ada perempuan hanyut di sungai atau mungkin rumahnya kebakaran. Nah, itu harus dilihat kasusnya. Ya, dalam konteks ketika memang harus menyelamatkan nyawa, nah itu pun juga sekedar menolong, tidak berkomunikasi. Terutama berkomunikasi yang bersifat personal. Ya, jinsiah gitu, nanya alamat dalam pengertian tidak ada kebutuhan yang syar'i. Ya. Nanya alamat sudah bersuami atau belum gitu ya. Iya, misalnya. Nanya kemudian boleh nomor handphonenya dong, tinggal di mana. Tapi itu kaitannya dengan jenis kejinsiahan. Iya. Beda dengan kalau misalnya nanya alamat memang ada kebutuhan ngantar barang kan itu boleh. Iya. Saya pedagang mebel nanya, "Bu, alamatnya di mana?" Ya harus tahu kan alamatnya, kalau nggak tahu gimana. Tapi kalau misalnya, "Ibu ngomong-ngomong tinggal di mana ya?" Boleh dong main ke rumah. Nah, yang begitu haram. Kan itu sudah jinsiah. Ya. Nah, jadi harus dilihat dulu kasusnya, dan tentu harusnya juga suami menyampaikan kalau terjadi seperti itu, kenapa melakukan itu, alasannya kenapa gitu ya, supaya juga memang tidak ada suuzon atau apa gitu ya. Ya. Dan tentu kalau suaminya soleh dan istrinya solehah, dia juga akan percayalah kepada suaminya bahwa itu dalam rangka untuk menolong. Tapi sekali lagi menolong itu tetap harus sesuai kondisi syar'i. Ya. Misalnya nih, saya punya ibu-ibu tetangga, dia bawa dari pasar bawa barang berat, saya lewat bawa motor. Nah itu nggak boleh tuh langsung, "Ibu silakan naik Bu," enggak. Saya bisa nolong dengan cara saya bawakan misalnya barangnya ke rumahnya, terus di rumah anaknya suruh jemput ibunya pakai motor saya, kan bisa begitu. Yeah. Atau, "Bu, ini bawa motor saya beserta barangnya biar saya jalan kaki." Nah itu lebih hebat lagi kan. Jadi tetap bisa nolong tanpa harus melanggar syarat. Nah, jadi dalam kasus yang tadi mungkin harus diperjelas dulu apa alasan nolong itu gitu ya. Nah, apakah itu menyangkut keamanan kah, menyangkut keselamatan kah gitu. Nah, kalau dalam konteks menyangkut keselamatan nyawa itu dibolehkan, tapi juga memang tidak ada jinsiah. Ya. Dan dia juga tetap menjaga diri, menjaga jarak gitu ya, semata-mata itu. Ya. Oke, dari situ saya jadi muncul pertanyaan ini, Ustaz, terkait dengan pekerjaan seorang wanita di luar rumah, Ustaz. Iya. Jadi memang ternyata kalau dari tadi paparan Ustaz, berarti memang ada pekerjaan-pekerjaan wanita
yang di luar rumah itu yang memang tidak boleh dikerjakan, gitu ya. Nah, kira-kira apa itu Ustaz yang dilarang itu pekerjaan di luar rumah? Ya, misalnya dia menjadi sekretarisnya seorang direktur yang itu hanya berduaan di ruangan. Kan Model gitu Ustaz. khalwatnya itu ya, bukan pekerjaannya, khalwatnya itu. Hmm. Boleh aja dia jadi sekretarisnya tapi di ruangan yang berbeda, dia dengan perempuan lagi, dan dia juga tidak harus menemani direkturnya ke mana-mana keluar kota gitu kan. Ya. Nah, tapi kan itu relatif tidak mungkin. Ya. Jadi wanita ketika bekerja di luar rumah itu tetap harus menjaga kehormatan dirinya. Ya, itu Tadi penting itu. menutup aurat, menjaga dari khalwat, menjaga dari ikhtilat. Kalau ikhtilat campur baur laki perempuan yang bukan mahram, gitu ya. Ya. Nah, maka yang aman memang perempuan itu bekerja yang pekerjaan itu juga sesama wanita, atau pekerjaan itu juga di rumah atau tidak jauh dari rumah. Misalnya punya konveksi ya, untuk busana gitu. Ya. Nah, atau dia ngajar di sekolah gitu ya, dan seterusnya, yang itu bisa menjaga diri juga pergaulan guru laki-laki dan guru perempuan. Jadi insya Allah masih bisa dilakukan pekerjaan itu dan banyak selama bisa itu memelihara kehormatan diri. Dan tentu saja kalau laki-lakinya juga soleh juga akan menjaga diri. Nah masalahnya hari ini itu pergaulan sudah liberal. Sudah jauh dari nilai-nilai Islam, dan akhirnya banyak terjadi kasus kan, serong dengan teman kantor ya kan, akhirnya suaminya serong, istrinya serong gitu, anaknya serong gitu. Jadi keluarga serong, berantakan rumah tangganya, itu udah banyak sekali kasus hari ini kan. Iya. Nah itu akibat tidak menjaga diri. Padahal dikembalikan kepada materi yang kemarin, wanita itu bekerja itu mubah. Ya. Bukan wajib. Artinya boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, jangan sampai yang boleh melanggar yang wajib. Ya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan wanita yang mengeksplorasi kejinsian. Apa kejinsian? Ya, Bahasa betul. Indonesianya apa betul. ya? Haram itu. Mengeksploitasi fisik lah. Fisik seksual atau feminisme, feminitas gitu ya. Iya, dan itu kan sekarang justru menjadi trendnya kapitalis begitu kan. Iya. Perempuan tuh didagangkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kadang-kadang kita heran juga kan, yang diiklankan aki mobil tapi perempuannya lebih gede daripada gambar akinya. Dalam keadaan maaf dengan pakaian yang seksi. Ini yang jualan aki, tapi jualan perempuan kan gitu. Itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dijadikan memang ladang iklan itu. Dan sayangnya perempuan hari ini banyak yang senang dieksploitasi seperti itu. Ya. Jadi saya pernah dengar kisah itu ya, yang siapa yang adik iparnya mantan pemain Inggris itu yang kemudian masuk Islam. Siapa? Adik iparnya mantan pemain Inggris. Iya, namanya lupa saya. Yang pokoknya ujungnya But itu. Iya. Nah, dia cerita ketika Lauren But bukan ya? Ya? Lauren But. Lauren But, betul. Lauren But. Itu dia cerita ketika dia belum masuk Islam kan dia jadi penyiar di ABC TV kalau nggak salah itu. Yeah. Dia bilang sebelum saya hanya tampil 10 menit itu didandaninya 2 jam. Dari mulai produk sampo segala macam, pakaian gitu ya. Pokoknya muka segala macam itu produk semua, dia bilang iklan semua tuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangkan untuk tampil 10 menit aja saya dandan 2 jam. Dan saya waktu itu senang saya punya dapat duit gitu ya. Begitu saya masuk Islam, saya baru sadar ternyata tubuh saya dijadikan ya ladang keuntungan para kapitalis, dieksploitasi sedemikian rupa. Memang Islam yang memuliakan wanita, dia bilang. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Teman-teman yang mau bertanya langsung silakan. Sebelum saya berpindah ke chat, ini ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaannya relate dengan tema kita hari ini? Kita coba baca aja, Ustaz ya. Ya. Yang pertama dari Dika Lukitasari. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada dorongan tersendiri bagi suami jika melakukan kerja di luar rumah dengan mengajak anak istrinya? Atau sejauh apa suami merasa perlu didampingi oleh istri agar suami semangat mencari nafkah? Ada ya gitu ya? Kalau istri dampingin suami terus, rumah siapa yang ngurus? Iya. Tentu pada momen-momen tertentu iya. Misalnya ketika harus keluar kota, dia harus satu kantor dengan pekerja wanita yang lain.
Nah, itu bisa ngajak istrinya. Yang sana juga misalnya kalau perempuan ngajak suaminya gitu ya. Jadi pada momen-momen yang memang dia harus keluar kota atau keluar mana, yang itu harus bersama wanita lain. Nah, itu bisa. Tapi sebenarnya tanpa harus bawa juga nggak apa-apa, selama suaminya tentu bisa menjaga diri ya. Suaminya takut hilang, jaga itu. Tapi kalau tiap hari didampingi nanti nggak ada yang ngurus rumah nanti. Iya. Jadi bisa saja suami mengajak istrinya pada momen-momen yang kalau dia melihat kalau ngajak istrinya mungkin akan melanggar hukum-hukum syara gitu ya. Bergaul misalnya mungkin ketika ada pertemuan apa katakanlah kalau istilah sekarang apa halal bihalal misalnya ya. Halal bihalal kantor itu kan. Itu aja lah istrinya gitu. Juga untuk menjaga supaya kehormatan dia terjaga dari wanita-wanita lain di kantor misalnya. Bisa pada momen-momen tertentu ya. Tentu tidak harus setiap kerja bawa istri dan anak. Repot juga ya. Repot di ongkos juga. Iya. Baik. Kita berpindah ke yang lainnya. Semoga yang bertanya ini ya, apa namanya, puas dengan jawabannya. Kita lanjut ke Kartika. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengelola perasaan seorang istri ketika mengalami kelelahan-kelelahan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya? Ya. Enggak, Ustaz. Ini sebenarnya kan nanti bahasan secara umum tuh tentang kehidupan rumah tangga ya. Maka tugas suamilah sebenarnya menghibur ya, bercanda gitu ya, meringankan beban istrinya. Itu suami harus bertanggung jawab tuh jangan sampai istrinya kelelahan gitu secara batin terutama ya. Kalau lelah fisik sih insya Allah nggak terlalu masalah ya, bisa istirahat. Kalau lelah batin ini, suami harus peka. Maka ya kalau mulai lelah sudahlah ajak ya keluar rumah makan, mungkin sekali-sekali aja hari sekali di rumah makan Padang, sekali rumah makan Sunda, sekali di rumah makan mana gitu, sekali-sekali aja tiap hari gitu. Rumah makan mertua, Ustaz. Ya, kemudian bercanda di rumah. Kan Rasul dulu balap lari dengan istrinya Siti Aisyah kan? Iya. Nah, cobalah balap karung dengan istri di rumah gitu, balap makan kerupuk apalah gitu ya. Terus Rasul juga pernah kan memanggil hiburan ya untuk Sayyidah Aisyah ya, yang main tombak-tombakan itu. Nah, begitu mungkin bisa manggil topeng monyet atau apalah ke rumah hiburan, istrinya dihibur gitu. Jadi dalam konteks ini suami wajib turun serta untuk meringankan beban istrinya. Termasuk mungkin capek ngurus anak. Iya, pasti. Nah, suami turun tangan. Tapi kan itu sekali-sekali. Masa tiap hari beban terus gitu batinnya kan. Ketika sudah mungkin numpuk pekerjaan, suami peka. Oke, mungkin ambil alih dulu. Anaknya kayak ambil alih gitu kan. Ketika istrinya sedang sibuk, anaknya ambil alih, ajak main. Ya, bantu. Minimal suami bantu doa gitu. Ya. Mungkin Bapak berdasarkan dari pertanyaannya Mbak Kartika tadi, saya jadi kepikiran ini, Ustaz, ada quote, jadi wanita itu kenapa lebih memilih suami yang humoris ya daripada yang serius gitu ya. Yang serius gitu ya. Karena mungkin dia butuh butuh hiburan, Ustaz. Betul. Hiburannya itu adalah suami yang humoris. Makanya dalam Islam suami itu bukan penguasa, bukan pemerintah, tapi sahabat. Ya, usroh wa suhbah. Keluarga sekaligus sahabat. Dalam konteks persahabat, jadi ada dua fungsi utama suami itu. Pertama sebagai suhbah, sahabat. Namanya sahabat itu ya kayak dua orang sahabat intim, sahabat dekat, sahabat karib. Saling menjaga perasaan, saling berguyon, saling itu. Tapi ada sisi lain, suami sebagai qawam, penanggung jawab. Dalam sisi inilah suami punya hak untuk menghukum secara syar'i, istri wajib taat. Jadi kombinasi antara persahabatan dan ketaatan gitu kan, indah itu ya. Karena itu suami bukan pemerintah yang tugasnya nyuruh-nyuruh kayak penguasa gitu. Bukan begitu. Ya, baik. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Muhammad Al-Qusairi. Wanita kan diutamakan di rumah. Terus kalau kita ambil contoh, misalnya belanja kebutuhan rumah, belanja bahan-bahan masak, bahan-bahan dapur, itu gimana Ustaz? Apakah suami yang membelikan atau ada kelonggaran di sini? Mana yang lebih utama? Kalau tentu saja suami sempat dan itu belanjanya banyak, lebih baik dengan suami ke pasar belanja bulanan sekalian. Tapi katanya hati-hati kalau ngajak suami ke pasar, jangan diajak keliling pasar suruh nawar-nawar.
Kenapa, Ustaz? Udah, suami datang ngedrop istrinya ke pasar, biarkan istrinya berkreasi, suami nyari belian sendiri. Dia beli alat-alat Nungguin di keperluan. warung, Ustaz, biasanya. Atau nunggu di warung. Pokoknya 2 jam tinggal dijemput gitu. Karena suami itu paling kesel kalau diajak nawar sama istri itu. Katanya itu penderitaan. Nah, itu harus paham juga. Suami wajib nganter, ngawal gitu ya. Tentu nanti membawakan, tapi pas keliling nyari barang nawar-nawar, biarkan suami juga nyari barang kebutuhan dia. Mungkin dia mau beli apalah, sol sepatu kayak atau apalah misalnya, palu misalnya, gergaji, silakan biar dia. Termasuk ke mall juga begitu katanya. Coba kalau dampingin istri nawar, itu yang ada gregetan. Karena wanita tuh 50 aja sampai ditungguin gitu, sampai pura-pura pergi dulu gitu biar abangnya manggil lagi. Kalau suami kan enggak, Bang berapa? 5.000. 4.500 ya? Enggak boleh, Pak. Ya udah dah 5.000 kan gitu kalau suami kan. Kalau istri enggak, 4.500 ya enggak boleh, 4.550 enggak boleh, 4.600. Oh, terus gitu sampai 4.950 gitu. Ditungguin gitu. Nah, itu yang membuat ini harus paham juga. Itu kalau sempat bulanan bersama lah. Nah, kalau yang harian tentu suami tidak sempat ya istri lah, tapi ke yang terdekat, warung terdekat segala macam gitu ya. Jadi lebih baik belanja bulanan sekaligus, misalnya itu bersama suami. Kan istri yang paling ngerti kebutuhannya apa. Suami sih tinggal ngasih uang, nganter bawa gitu. Awal gitu ya. Itu lebih utama. Terjaga juga kehormatan. Tapi dalam hal tertentu ketika suami tidak sempat, ya istri boleh saja. Tapi intinya bukan tidak boleh keluar rumah, tapi jangan banyak keluar rumah untuk hal yang tidak perlu. Itu hal yang tidak syar'i gitu ya. Hanya sekedar mejeng, jalan-jalan itu tentu tidak ahsan bagi wanita. Baik, dan memang mungkin suami itu menemani istri itu kan ketika belanja itu kan sebenarnya kan tanda sayang, Ustaz ya. Iya, dan melindungi kehormatan kalau terjadi apa-apa. Ya, soalnya kalau nggak digandeng dia kemana-mana, Ustaz, istri itu. Iya, lepas soalnya ya. Iya. Ya, baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Septi Wulandari. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ya. mana yang harus kita dahulukan antara orang tua dan suami yang sama-sama sedang membutuhkan kita? Ya. Mana yang harus didahulukan, Ustaz? Ya. Yang pertama, ya tentu saja suami. Yang kedua, kalau orang tua juga sangat membutuhkan, minta izin ke suami. Nah, gitu kan gampang. Ya, dan suami yang baik pasti mengizinkan ketika anaknya dibutuhkan oleh orang tuanya untuk hal yang penting. Jadi pernah ada bilang kasus misalnya yang Rasul tidak mengizinkan ya. Rasul tidak mengizinkan seorang wanita yang hendak menengok orang tua yang sakit itu. Itu kan karena kasusnya adalah suaminya sedang tidak ada. Sehingga tidak sempat dan tidak mungkin izin. Kalau itu kan nggak ada handphone ya. Kalau sekarang mungkin bisa calling. Ya misalnya, Mas, ini Bapak ternyata sakit atau dibutuhkan segera ke sana. Nah, suami yang baik itu wajib mengizinkan ketika anaknya itu bersilaturahim kepada orang tuanya. Karena suami tidak boleh memutuskan silaturahim dengan istri dengan keluarganya dan tidak boleh juga melarang ketika istri mau beribadah kepada Allah. Dua hal itu dilarang sama Nabi, suami melarang. Tapi bahwa tentu harus ke suami dulu. Dan kalau ada kebutuhan yang mendesak, yang suami selesaikan dulu. Nah, suaminya juga harus bijak gitu. Kalau kira-kira bisa ditunda, udah yang aku biarin aja, dah yang Bapak dulu. Terus maka di sini dibutuhkan kesadaran istri untuk mendahulukan suami dan izin suami, dan juga dibutuhkan kebijaksanaan suami untuk melihat mana yang harus skala prioritas. Jangan egois juga begitu. Ya. Jadi yang oke lah misalnya suami, baik yang kewajiban ini mungkin boleh kamu kerjakan, yang penting siapkan makanan, masak, setelah itu boleh pergi misalnya. Kan bisa, tidak harus itu tapi tentu itu sekali-sekali ya. Jangan tiap hari cuma disiapin masak, istrinya nggak ada gitu, atau malah disediain uang, Mas nanti beli aja di warung makan gitu. Tentu itu dalam kasus tertentu yang urgen, yang penting. Ya, sebenarnya ini kewajiban yang sama-sama wajib, ya. Tapi skala prioritas adalah yang di dekat dulu. Kalau bersamaan gitu ya. Nah, tetapi tentu tadi suami harus bijaksana. Kalau yang memang kewajiban dia bisa ditunda, dia wajib mempersilahkan istrinya untuk segera berbakti kepada suaminya.
Baik, kita lanjut langsung saja ke pertanyaan berikutnya, karena ini masih banyak yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau istri kerja, kemudian suaminya juga kerja, berarti kan tidak melayani suaminya, maksudnya istrinya ya, Iya. tidak melayani suaminya makan siang, yang kewajiban dilakukan di siang hari. Ya. Jadi gimana Ustaz? Iya, nah itulah memang yang harus kemudian dipahami betul bahwa ada kewajiban-kewajiban yang itu tidak boleh dilanggar. Terutama mungkin pagi ya, ketika suaminya mau berangkat kerja. Ya, terus disiapkan sarapan atau ketika pulang kerja. Kalau siang, toh walaupun kasih bekal berarti Ustaz. Nah, misalnya kasih bekal, atau kalau toh siang istrinya di rumah nyiapkan, kan juga suami kan nggak pulang, pasti makan di kantor kalau memang tidak pulang kan. Iya. Nah, jadi kalau siang bisa saja memang tidak harus melayani karena memang suami kalau toh disiapkan di rumah juga nggak akan pulang ke rumah, kerjanya seharian misalnya. Iya. Tapi paling tidak ketika pagi mau berangkat dan ketika siang. Makanya istri kalau toh bekerja harus betul-betul melihat waktu yang memungkinkan untuk tetap menjalankan kewajiban itu. Maka memang yang paling aman adalah bekerja sebagai guru kalau menurut saya itu diantaranya. Berangkat ya, sudah beres pekerjaan rumah, pulang juga dalam kondisi masih sore misalnya kan. Nah jadi cobalah para wanita cari pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak menzolimi keluarga, tidak melanggar hukum syara, yang itu menjadi kewajiban istri. Cari pekerjaan yang seperti itu. Karena dia sekali lagi bukan dalam rangka kewajiban untuk mencari nafkah, untuk menanggung beban nafkah keluarga. Enggak. Biar itu adalah kewajiban suami. Ya. Dan ingat, kalau keluar bekerja, mencari nafkah sampai melanggar kewajiban di rumah, yang ada adalah kehinaan di sisi Allah. Berarti dia meninggalkan kewajiban, berarti tidak menjadi wanita yang solehah dan takwa. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ini kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Revi Okta Priyanti. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berhak seorang istri melarang suaminya yang bekerja jika pekerjaannya itu banyak yang berkholwat atau ikhtilat? Gitu Ustaz. Ya. Ya tentu bukan melarang pekerjaannya, melarang kholwatnya. Diingatkan itu adalah dosa, tapi kalau pekerjaan itu tidak memungkinkan atau sulit sekali menghindari khalwat, bukan hanya istrinya yang wajib mengingatkan, suaminya yang wajib keluar. Jadi bukan istrinya melarang suaminya bekerja, bukan. Ya. Mengingatkan suaminya agar tidak khalwat, dan suaminya juga wajib paham itu adalah dosa. Kalau tidak memungkinkan menghindari itu, suaminya harus hijrah. Keluar dari pekerjaan itu tanpa harus disuruh istri, bahkan tanpa harus dilarang, karena itu kan memang dosa dia di hadapan Allah. Jadi istri bukan melarang bekerja suami ya, tapi mengingatkan akan dosa itu. Kewajibannya mengingatkan. Nah tentu suaminya juga harus menerima itu, dan yakinlah ketika hijrah Allah akan membuka lebar-lebar ya rizki dan jalan keluar. Ini harus diyakini. Ya. Dan memang makanya berumah tangga itu butuh ilmu, suaminya maupun istrinya, baik ilmu sebagai muslim personal maupun ilmu sebagai suami atau sebagai istri. Nah, dengan ilmu itulah saling menjaga, saling mengingatkan, gitu ya. Saling mendorong untuk taat, gitu ya. Seperti yang istri sahabat itu, wahai suamiku, berangkatlah bekerja dan selalu mencari yang halal karena kami lebih tahan menahan lapar daripada harus menahan azab neraka gitu. Diingatkan itu. Jadi nggak apa-apa suami pulang dalam keadaan banyak, yang penting halal gitu. Alhamdulillah. Daripada sedikit haram. Iya. Banyak halal. Itu yang diharapin istri gitu, Zat. Banyak tapi halal gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Zat. Kita lanjut pertanyaan Mbak Sri Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Ustaz, saya seorang istri sekaligus masih berstatus sebagai mahasiswa. Ya.
Bagaimana ketika suami melarang istri halaqah dan mengikuti kegiatan kajian Islam dengan alasan istri harus selesaikan dulu studi hingga tuntas menjadi sarjana, baru boleh ikut halaqah lagi. Sedangkan dalam Islam telah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Gitu, Iya. Itu sama saja dengan suami membolehkan istri sholat tapi melarang puasa. gitu ya. Artinya kewajiban yang lain diizinkan, kewajiban yang lain dilarang. Hmm. Ya dua-duanya wajib diizinkan kan, itu kan dalam rangka thalabul ilmi. Tinggal tadi dijaga kehormatannya, dijaga waktunya, dijaga kewajibannya, di-manage saja kan. Di-manage ya, di-manage. Jadi suami tidak berhak melarang istri ngaji. Tapi kalau sekali-sekali ya, suami sedang pengen di rumah, pengen ditemenin, itu boleh istri tidak ikut ngaji. Sekali-sekali saja. Nah, itu izin ke ustadzahnya gimana, Ustaz? Iya, tinggal izin saja bahwa suami saya minta ditemani. Walaupun suaminya nggak sakit nggak apa, lagi manja-manjanya aja gitu pengen ditemani. Dia di kantor libur, itu wajib dipenuhi. Tapi suami yang baik kan nggak tiap ngaji minta ditemenin. Oh ya. Itu kan sekali-sekali saja. Nah ini juga perlu dipahami. Jadi ketika suami bilang, dah sekarang jangan ngaji dulu, temenin di rumah gitu. Emang kenapa? Apa yang ditemenin aja? Sudah tuh wajib izin untuk tidak ngaji dulu. Cuma tadi suami yang baik tentu tiap istrinya mau ngaji temenin di rumah, tiap ngaji, nah itu namanya menghalangi ngaji berarti. Jadi suami juga harus paham nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika melarang istrinya thalabul ilmi. Kalau memang istrinya tidak boleh keluar, penuhi oleh suaminya seluruh kebutuhan ilmunya. Ya bahasa Arabnya, tafsirnya, pemikirannya misalnya kan. Ya kalau bisa silahkan gitu ya. Tapi kan tidak mungkin juga gitu suaminya memenuhi itu. Dia butuh kan ilmu dari ustadzah yang lain. Ya. Nah, tetapi memang istrinya juga harus bijaksana. Cobalah cari yang tidak terlalu jauh dari rumahnya tempat ngajinya itu, sehingga tidak kuliahnya tadi, Ustaz ya. Ya, tidak memakan waktu yang banyak untuk di perjalanan, gitu kan? Itu coba di manage saja kan, maksudnya tinggal di manage. Kalau misalnya tempat kuliahnya jauh ya mungkin sementara pindah kos ke dekat tempat kuliah gitu kan, ngajinya juga di sekitar situ kan bisa. Ya. Jadi masalahnya adalah tinggal memanage dan saling pengertian saja. Ya, komunikasi. Iya, misalnya dulu pernah ketika istri saya ngisi kajian jauh gitu, saya bilang cari ustazah di sana pengganti, cari kajian yang dekat saja. Ini karena anak ketika pulang sekolah nggak ada yang nungguin misalnya, kan bisa ternyata. Ya. Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong, yang banyak bertanya para istri ya, bapak-bapaknya nggak ada yang nanya nih. Ada tadi beberapa calon bapak juga. Calon bapak. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Riz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri bekerja di luar rumah menjadi karyawan atau PNS dan pekerjaan itu mengganggunya dalam mendidik anaknya di rumah, kemudian emosi mulai tak terkontrol disebabkan karena kecapean, sehingga melampiaskan pada anaknya yang masih di umur balita. Jadi yang mesti dilakukan oleh istri apa, Ustaz? Kalau sudah kondisi seperti itu wajib keluar. Karena tadi bekerja buat dia mubah, sementara mendidik anak wajib. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang mubah. Kalau yang mubah sudah mengabaikan yang wajib, maka yang mubah wajib dikalahkan. Apalagi yang mubah, yang sunnah aja wajib dikalahkan sama yang wajib. Ya. Yang wajib pun dikalahkan oleh kewajiban yang lebih wajib. Ada namanya aulawiyat ya, hukum aulawiyat. Iya. Misalnya suami mau dakwah sementara di rumah belum pada makan anak istri, nunggu nafkah, maka tunda dulu dakwah, kewajiban dakwah, nyari nafkah dulu. Atau misalnya kita dipanggil ayah dan ibu, dahulukan ibu. Nah, kayak begitu kan aulawiyat tuh. Nah, sehingga dengan demikian ketika memang tidak bisa dikompromikan, tidak bisa lagi diatur, di manage, harus dikorbankan. Nah, dikorbankan yang mana? Yang hukumnya lebih rendah tentu. Dan tidak usah takut gitu ya, ketika ibu mengambil sikap katakanlah keluar demi menyelamatkan keluarga, demi menjalankan kewajiban, berarti kan menjadi wanita solehah dan takwa,
berkali-kali saya sampaikan, yakinlah dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, ini menjalankan kewajiban-kewajibannya, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ingat, investasi anak masa depan jadi anak yang soleh itu investasi dunia akhirat. Dibandingkan dengan cuma dapat gaji itu nggak ada nilainya. Ini harus berpikir jauh kalau itu sudah sampai pada taraf seperti tadi ya. Tapi kalau masih kewajiban di rumah jalan, kerja jalan, ya silahkan gitu. Dua-duanya dijalankan. Ya, baik. Terima kasih. Ini tadi ada lanjutan pertanyaan, tapi dengan pertanyaan dari Mbak Riz, cuman ini kasus ya. Yang kasusnya sama ya, hampir sama, tapi insya Allah terjawab dengan yang jawaban disampaikan sama Ustaz Harun tadi. Baik, masih ada beberapa menit ke depan. Kalau teman-teman mau bertanya, langsung aja nyalakan kamera, kemudian nyalakan mic-nya. Kita masih ada waktu ya, mungkin 1-2 pertanyaan lah nanti sebelum Ustaz Harun pamit. Mangga silakan. Yang tidak ada gangguan sinyal, tidak ada halangan, boleh langsung bertanya. Ada? Baik, kalau tidak ada mungkin pertanyaan dari saya. Terkait dengan tugas istri di rumah, ini kan kadangkala, ada beberapa pendapat gitu, ada beberapa pendapat terkait dengan tugas misalnya mencuci, kemudian pokoknya tugas-tugas mencuci, kemudian menyetrika, memasak. Itu sebenarnya bukan tugas istri, tapi itu tugas suami. Sehingga suami kalau misalnya mencuci itu harusnya tugasnya suami, tapi karena demi ketaatan seorang istri maka kemudian istri melakukannya. Itu gimana, Ustaz? Iya. Saya tidak memahami seperti itu. Justru yang ada adalah seperti yang tadi Siti Fatimah menggiling gandum, itu adalah pekerjaan rumah. Jadi itu kan dalil yang menunjukkan bahwa pekerjaan rumah itu adalah kewajiban istri. Apapun itu jenis pekerjaan rumah itu. Karena Rasul sudah membagi, ya Fatimah, yakni Rasul memutuskan atas putrinya Fatimah bi khidmatil bait, untuk berkhidmah di rumah. Berarti seluruh aktivitas rumah itu kewajiban istri. Hanya tadi sesuai dengan batas kemampuan. Islam tidak memaksakan di luar batas kemampuan. Nah, hal-hal yang tidak mampu itulah suami turun tangan. Betul, secara tanggung jawab itu adalah tanggung jawab suami secara keseluruhan. Tapi itu kewajiban istri dari sisi pekerjaannya. Maka ketika istrinya kewalahan, ketika istrinya berlebihan, nyuci segala macam, suami turun tangan. Tadi saya katakan turun tangan itu bisa langsung suaminya yang mungkin bantu nyuci, atau menyediakan pembantu, dan tentu suami yang membayar pembantu itu meringankan tugas istrinya, kan begitu. Sementara kata Rasul, wa ala ali maka kharijan minal anil bait, ya min amalin. Sementara Rasul memutuskan Ali itu adalah beraktivitas di luar rumah. Jadi ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pekerjaan rumah itu tugas istri, pekerjaan luar rumah tugas suami. Itu hukum asalnya begitu. Nah, tinggal tadi saling bekerja sama, saling meringankan. Mungkin istri meringankan tugas suami, suami meringankan tugas istri, kan gitu. Dan itu kewajiban istri sekaligus memang bakti kepada suami. Jadi Allah jadikan kewajiban itu dari Allah dalam rangka berbakti ke suami, memenuhi hak suami. Dan ingat, urusan kita dengan Allah, bukan dengan suami. Seandainya misalnya suami tidak menjalankan kewajiban pun, jalankan aja kewajiban sebagai istri. Toh tetap dapat pahala gitu. Sehingga kata Nabi, janganlah jadi orang im'ah. Im'ah itu ketika orang berbuat baik kita balas kebaikan, tapi ketika orang berbuat tidak baik kita balas dengan ketidakbaikan. Nah, jangan, kata Rasul. Tetaplah istiqomah berbuat baik. Gitu. Sebentar, saya ternyata ini lowbat sebentar. Baik. Jadi terkait dengan tugas-tugas istri itu memang bukan semata tugas biasa gitu ya, kalau bisa disebut. Jadi itu tugas yang datangnya dari Allah gitu ya. Jadi kalau
kita mau cari alasannya, ya, maka kemudian ya dalil itu alasannya, gitu kan. Tadi Rasul menolak ketika Fatimah meminta pembantu. Istilahnya sudah kerjakan, itu memang kewajibanmu dengan segala resikonya gitu. Yeah. Itu secara hukum asalnya begitu. Jadi Fatimah ngadu saja minta pembantu itu nggak dipenuhi oleh Rasul. Termasuk tadi Rasul kan minta, wahai Aisyah ambilkan aku makan, wahai Aisyah ambilkan aku pisau, wahai Aisyah ambilkan aku ya minum gitu. Jadi melayani suami itu kewajiban istri memang dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekali lagi seluruh pekerjaan rumah itu hukum asalnya lah hukum kewajiban istri. Tetapi tadi pada batas kemampuan dan suami wajib membantu, ya, meringankan, baik fisik maupun tadi ya beban pikiran itu wajib untuk membantu itu sehingga saling. Nah yang kedua sebenarnya kita harus mulai belajar sekarang ke Eropa sana ya, Mas Luki dan teman-teman. Mereka mulai gusar tuh dengan apa yang mereka lakukan. Kesetaraan gender, emansipasi wanita. Mereka sendiri mulai benci sekarang. Ya, sampai terjadi kasus di Kanada itu saya baca. Jadi ada seorang wanita bawa barang berat naik kendaraan umum, nggak ke bagian tempat duduk, harus berdiri. Sementara di depannya itu ada seorang laki-laki gitu yang kuat duduk. Kan tentu layaknya kalau ini kan laki-laki yang berdiri dipersilakan perempuannya. Dan ketika perempuannya minta tempat, dibilang, sorry, sekarang kita sudah sama, katanya. Sampai begitu, saking keselnya laki-laki di sana tuh. Nggak mau memberi tempat itu. Dan akhirnya saya mulai melihat mereka itu ingin kembali kepada keluarga ideal. Ada suami, istri, anak-anak, kakek, nenek kumpul gitu bareng. Mereka mendambakan kembali keluarga seperti itu. Nah, jangan sampai kita yang oleh Islam sudah dibuat begitu malah ingin dihancurkan. Yuk kita kembali bangun keluarga yang memang betul keluarga yang ideal, yang dari situ lahir anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang terdidik, anak-anak yang memang terjaga, gitu ya. Jadikan rumah, ya fungsi rumah itu sebagai tempat ibadah, sebagai rumah sakit, sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat rekreasi, sebagai tempat untuk mencetak dia mujahid-mujahidah dari rumah. Rumah itu adalah madrasatul ula. Dan istrilah guru utamanya, sedangkan suami kepala sekolahnya. Nah, gitu kurang lebihnya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat terkait dengan tugas istri kan tadi bisa dikatakan dalam tanda kutip banyak gitu ya di dalam rumah ya terutama ya. Nah, pertanyaan dari Mbak Mutia Rahmi ini terkait tugas istri, apalagi yang dia dikenal oleh umat, ya, apakah boleh bagi seorang istri itu kemudian ada waktu me time? Nah, ya. Ya, suami berikan saja me time itu, tapi jangan seharian. Jangan mengambil juga hak keluarga time, family time. Jangan juga mengorbankan misalnya husband time. Jadi me time di waktu-waktu tertentu silahkan. Ya, bahkan sebenarnya perlu juga suami juga perlu juga dikasih me time gitu. Semua. Tapi kan tentu ada porsinya. Dan itu tidak melabrak kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, terkait dengan kewajiban istri yang banyak, ini kan bisa disiasati. Sekarang kan mungkin ada teknologi gitu ya. Nah, kan bisa dibantu dengan kecanggihan teknologi. Mungkin kalau perlu isi tinggal mencet-mencet tombol gitu kan. Nyuci, masak, nyapu gitu tinggal mencet tombol bisa. Ada gitu ya. Atau nyari mesin cuci yang dimasukkan keluar sudah disetrika gitu kan. Waduh. Suaminya harus belikan itu, Son. Nah, jadi dalam hal ini tentu ketika istrinya kerepotan, suaminya tentu harus membantu meringankan. Itu prinsipnya. Tapi itu kewajiban istri untuk mengerjakan, untuk mengontrol, memastikan. Ya. Itu yang harus dipahami kerangkanya. Tetapi sekali lagi suami tidak boleh lepas tangan tentang kewajiban-kewajiban di rumah yang dikerjakan istrinya. Dia harus mantau, dia harus membantu, dia harus sigap untuk meringankan ketika istrinya memang sudah mulai kerepotan. Baik, ini sedang menuju ke pukul 7 Zat, jadi antum juga mungkin harus pamit sekaligus. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa juga sekaligus closing statement Zat. Pertanyaan terakhirnya adalah
tadi Ustadz menyebut tentang bahwa menikah atau berumah tangga itu membutuhkan ilmu. Nah, Ya. baiknya belajarnya di mana, Ustadz? Untuk suami ataupun istri. Iya. Sekarang sebenarnya banyak sih ya, kayak training keluarga sakinah, training parenting, itulah itu. Ya, saya sebelum ini juga menggagas training pranikah gitu ya. Ya. Pembekalan untuk yang mau nikah gitu. Itu banyak lah istilah yang begitu bisa kita ikuti, atau ikut kajian-kajian fikih wanita ya, atau fikih keluarga gitu. Nah, itu ikut kajian-kajian itu. Nah, tentu bukan hanya yang wanita, yang laki-laki juga. Jadi siapkan diri kita menjadi laki-laki sebagai sekaligus calon suami dan calon ayah. Jadikan kita sebagai wanita hamba Allah sekaligus calon istri dan calon ibu gitu. Dan memang tidak ada sekolah formal khusus sih memang ya. Tapi itu memang harus kita temukan ya, kajian-kajian, training-training. Termasuk di dalamnya juga saya masih juga mengikuti training-training komunikasi. Bagaimana memperbaiki komunikasi kita dengan istri ya. Dan itu tidak pernah ada proses berhenti untuk terus belajar. Nah, makanya kenapa sekarang lagi booming juga misalnya training parenting, itu sangat bagus. Kenapa? Karena tantangan kita hari ini jauh lebih berat dibandingkan orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu anaknya dilepas begitu aja aman kok, paling ke musola, ke lapangan gitu. Kalau sekarang dilepas, gadget seharian, lingkungan sudah rusak, narkoba segala macam, tontonan udah nggak karuan. Maka kalau hari ini para orang tua tidak mendidik diri, kalau istilah saya, jadilah orang tua betulan, jangan orang tua kebetulan. Nah, itu sudah hancur, sudah. Kita tergerus oleh arus yang dahsyat untuk bukan saja sekarang arusnya kemaksiatan, arusnya sudah arus kekufuran sekarang. Arus kemurtadan. Nauzubillah. Nah, tentu ini butuh kesiapan. Ya, silahkan barangkali. Nah, ini diantaranya mungkin Mas Luki juga bisa memfasilitasi ini. Ya, beliau juga ahli kan dalam parenting keluarga. Nah, itu bisa dijadikan salah satu rujukan untuk paling tidak secara umum terbayanglah tugas sebagai hamba Allah, tugas sebagai suami, tugas sebagai ayah, tugas sebagai anak. Ya, jadi jangan lupa walaupun kita sudah punya anak, kita juga anak dari orang tua kita kan. Ya. Nah, jadilah kita mensolehkan anak kita dan menjadi anak soleh untuk orang tua kita. Secara umum begitu. Ya. Baik, syukran Ustaz. Terima kasih. Demikian teman-teman semuanya, pemaparan kemudian jawaban dari Ustaz Harun Ar-Rasyid pada pertemuan kita hari ini terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi, terkait juga dengan webinar Ramadan ini. Semoga nanti, kalau harapan saya sih webinar seperti ini masih terus berlanjut ya, meskipun kondisinya pandemi ataupun di luar pandemi, sehingga nanti teman-teman bisa dijadikan sebagai sarana belajar ya. Saya berharap nanti Ustaz Harun tidak menolak untuk direpotin ya. Ya, asalkan jadwalnya pas saja ya. Jadi dengan para guru-guru yang lain ya, yang insya Allah di Ramadan ini kan kita jadwalkan ada 10 pembicara, jadi gitu ya. 10 pembicara yang itu rubiknya macam-macam, sehingga next kalau setelah Ramadan semoga bisa terus berlanjut. Gitu. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila kalimat dan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit. Ya, Ustaz. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hadiah terindahnya. Kini, aku jadi semakin bersemangat dalam membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran. Namaku juga bisa tercantum di covernya.
sehingga menjadi lebih spesial dan istimewa. Mushaf Al-Quran King Salman, lebih dari sekedar hadiah biasa. Alhamdulillah, terima kasih untuk hadiah terindahnya. Kini, aku jadi semakin bersemangat dalam membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran. Namaku juga bisa tercantum di covernya, sehingga menjadi lebih spesial dan istimewa. Mushaf Al-Quran King Salman, lebih dari sekedar hadiah biasa. Alhamdulillah, terima kasih untuk hadiah terindahnya. Kini ada satu jenis kurma namanya kurma ajwah. Yang makan kurma ajwah 7 sebelum perutnya diisi sesuatu, maka ini menjadi sebab dia itu terhindar dari yang namanya racun sama sihir. Para ulama membahas apakah karena khasiatnya kurma itu. Ulama menjawab karena doanya Rasulullah. Yani doanya Rasulullah. Jadi dikembalikan kepada doa Nabi mendoakan. Jadi karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menjadi berkah. Maka ini kurma ajwa.